dianggap tidak ilahiyah gitu. Karena aku entrepreneur, dia menyebutnya uang itu instrumen. Aku di situ merasa tersinggung. Jadi ini baru kali ini saya cerita sejarah Surya Skala di sini. Bersama Rumah Baca 3MEF di acara Bareng Bincang Buku Babibu season ketiga. Hari ini Rumah Baca 3MEF kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Kirana Kejora. Mas. Hai Kirana, apa kabar? Sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Dan founder Rumah Baca hari ini sangat lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini sebelum acara inti Bareng Bincang Buku akan kita dengarkan sambutan dari founder Rumah Baca 3MEF kepada Kak Evi Suryani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Kirana Kejora, teman lama dan juga sahabat lama saya sejak 9 tahun. Dan ini Allahu Akbar ya, bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga terima kasih kepada relawan 3MEF yang beroranye-oranye ya. Terima kasih atas supportnya. Mbak Kirana, ini Rumah Baca 3MEF kebetulan setelah saya resign dari perpustakaan, saya merasa harus ada yang saya berikan kepada masyarakat sekitar. Lalu terbersihlah untuk membuka Rumah Baca 3MEF ini. Dibuka tiap hari dan selama masa pandemi memang kami menutup, tetapi tetap membuka pelayanan dengan jalan delivery order melalui relawan-relawan ini. Itu kami lakukan seminggu sekali karena padatnya waktu relawan untuk juga bekerja di tempat lain. Nah, Rumah Baca 3MEF ini mempunyai program yaitu Babibu Bareng Bincang Buku. Nah, masing-masing episode itu berbeda-beda. Yang kemarin dengan penulis dari IMM ya, nah, itu adik-adik dari IMM, mereka sudah bukunya. Saya juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada para penulis yang sudah menurunkan bukunya. Ini gratis, boleh di sini ya. Jadi memberikan kesempatan juga mencari memang ke arah ibadah juga, karena kan membaca ini kalau tidak dari kita yang membiasakan, kalau nggak dari kita yang ayo membaca, itu gregetnya kurang. Nah, alhamdulillah di wilayah saya ini, di Pandugo ini sangat lumayan ya, sangat aktif ya dari peminjam anak-anak. Cuman saya kan tidak hanya puas begitu saja, harus ada program-program lainnya. Kebetulan program yang bisa diselenggarakan setiap bulan ini adalah Babibu, Mbak Kirana. Semoga Mbak Kirana merasa nyaman di sini, nanti berbincang dengan kami, dan juga kita happy semua, karena happy itu kan meningkatkan imun. Demikian sambutan dari saya, Evi Suryani, founder Rumah Baca 3MEF. Saya berikan kepadanya. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan kembali bahwasanya Rumah Baca 3MEF memiliki channel YouTube yang teman-teman bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like serta komen supaya channel ini semakin maju. Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah siang dan sudah tidak sabar lagi ya, kita mendengarkan paparan singkat terkait novel Yorix yang telah ditulis oleh Kak
Kirana Kejora di 2018-nya serta karya-karya yang lain. Mari kita dengarkan dan kita sambut Kak Kirana Kejora. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Kak Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ternuhun Mbak Evi. Kita berteman karena sastra. Nama saya ingat tahun 2011 saya bedah di perpustakaan Kota Sidoarjo Surabaya. Saya mengatakan Bunda. Itu belum jadi film, jadi saya juga karena itu proses saya untuk berpromosi aja. Jadi terima kasih berarti turut membesarkan buku saya sehingga tahun itu juga diangkat ke film dan tayang di tahun 2013 dan Air Mata Terakhir Bunda tidak pernah saya sangka menang di Berliner International Film Festival untuk Best Picture. 2013 di Berliner, terus kemudian FFI dia masuk 3 kategori untuk nominasinya tuh dapat 3 nominasi untuk aktrisnya, artistik dan skrip. Kemudian tidak berhenti di situ. Tahun 2015 terpilih sebagai film Candidate, film inspiratif Candidate. Jadi saya keliling Indonesia untuk bedah film untuk program persemayaman Bunda. Sekali lagi, saya itu tidak pernah menyangka di titik itu ya Mbak ya, karena makanya saya selalu suka ketika diundang kemana-mana untuk share sebuah karya ya, karena itu bagian dari membesarkan anak saya gitu. Saya terima kasih pembaca bagi saya nomor 1, taman baca juga, perpustakaan juga karena itu membesarkan karya para penulis. Tidak lama setelah itu tahun 2013 pun kita ngobrol lagi ya Mbak ya untuk novel Jodohnya Ibu, Ayahnya Tanpa Akhir, dan kesannya Allah 1 tahun kemudian diangkat menjadi film lagi untuk yang oleh Indie Pictures ya, dibintang Fedi Priyo, dan itu sekarang tayang di TV Indonesia setelah dari RCTI ya, jadi bisa dilihat juga di sini. saingannya dengan Desa Rahadian dan Prilly ya. Jadi yang Air Mata Terakhir Bunda Vino, yang ini Edi. Jadi saya sih berharap lahir penulis-penulis juga ya yang bisa mungkin melebihi saya dari mungkin dari ruangan ini ya bisa kan? Kita nggak pernah menyangka nasib sebuah buku. Semua buku punya takdir sendiri-sendiri, tapi takdir itu bisa dirubah Allah sewaktu-waktu kan. Ketika si penulisnya mau berikutnya, itu sih sedikit tentang yang momen yang tidak bisa dilupakan dengan Mbak Evi, dengan acara-acaranya Mbak Evi ya tentu saja gitu. Tapi belum ada taman baca. Mungkin mudah-mudahan setelah buku kesekian saya kembali jadi film itu Yorik ya. Dan saya nggak bawa. Nah ini aja dan saya. Jadi Yorik ini novel saya berapa ya? Mungkin 15, tapi dengan nama Kirana Kejora karena kan saya punya 10 nulis ya. Makanya saya hidup sebagai entrepreneur. 10 nama penulis itu yang lainnya itu industri banget. Jadi misalnya ada pesanan, kalau pas saya sharing aja ya. Ada pesanan novel Korea 7 judul, oke saya borong novel Korea, saya mungkin pakai nama Kaisa Sarah. Jadi itu salah satu contoh, banyak banget lah yang saya tulis. Jadi mungkin sekitar 150-an buku lah sudah saya tulis. Makanya kalau saya ngomong saya hidup dari menulis ya. Jadi kebetulan yang pakai nama kakak kan memang yang jadi film. Jadi yang Yorik ini udah set di Bandung, di Panjalu, jadi saya memang dulu tuh saya tidak pernah tahu bahasa Sunda ya gitu ya, tidak pernah tahu bahasa Sunda, saya juga tidak pernah berpikir nulis novel yang Jawa Barat banget karena saya orang Surabaya. Saya Jawa banget, Jawa itu ya yang pernah bilang enggak, tapi kayaknya enggak deh saya nulis Jawa Barat karena feel saya tidak di situ. Tapi ternyata tidak, karena terbukti kan novel saya yang jadi film Air Mata Terakhir Bunda Sidoarjo banget, Surabaya banget, terus kemudian yang Ayahnya Tanpa Akhir Solo banget gitu. Kemudian saya orang Jawa gitu ya, ketika ada Yorik ya itu tadi ya intinya ada di satu titik saya harus bertemu Yorik narasumber saya, dan kemudian kita ngobrol panjang, ternyata menarik gitu kisah
seseorang yang dibesarkan neneknya sejak kecil, grandparenthood-nya dari neneknya. Dia harus berjuang di jalan, kehilangan neneknya umur 11 tahun, dia harus berjuang di jalan dengan true story, tapi love dari neneknya, karena dia hidup dari kasih sayang sampai di satu titik dia sampai ke Rusia ya. Jadi novel ini settingnya Panjalu, Bandung dan Saint Petersburg Rusia. Sudah difilmkan, isinya bisa dilihat di buku. Saya juga tidak pernah menyangka, saya bisa menulis orang Sunda gitu. Saya belajar juga akhirnya bagaimana pesan-pesan purba ya. Jadi intinya kalau kita selama ini hanya saya karena memang Jawa akrab banget dengan bahasa sebenarnya bahasa purba wong Jawa lah ya. Tapi ketika saya jadi Sunda jadi orang Sunda ya gitu. Yorik memang tidak di Gramedia, tapi juga bisa kita ya, artinya Yorik bisa disentuh dengan mata. Karena saya mengemas buku ini, anak SMP bisa baca. Nah, ini saya bicara kemasan, jadi karena saya seorang desainer, saya harus buku-buku saya dari praproduksi sudah saya konsep. Saya tidak sekedar menulis. Kalau dulu mungkin sekedar menulis karena menulis itu bahasa jiwa. Ketika jiwa kita sudah sembuh kan menghidupi raga. Terus 15 tahun lalu ya saya jadi bukan siapa-siapa. Sekarang pun saya masih belum siapa. Tapi paling nggak sudah bisa hidup dari menulis. 15 tahun lalu kan saya bergerak di sini. Saya pernah minum, kontrak di Wisma Penjari. Itu bagian dari perjuangan saya itu di Wisma Penjari dengan Sasa Asri. Sebelum saya ke Jakarta, terakhir saya di berapa tahun di Wisma Penjari? 1 tahun, terus kemudian udah gak punya duit, saya kontrak di Gunung Ayarmas. Saya punya rumah di Tangerang juga waktu itu, tapi karena kan saya ada posisi kantor jurnalis ya, saya jurnalis kecil di salah satu tabloid di Surabaya, terus kemudian saya kerja di GTV sebagai scriptwriter freelance juga, jadi saya butuh ruang nggak terlalu jauh ya untuk pulang. Di situ saya memang sekedar nulis aja waktu itu kan, independen, saya terbitkan sendiri ke toko buku Gunung Manyar, Ranus, Togama, sampai Gramedia memberi jalan saya konsinyasi untuk seluruh Gramedia. Jadi saya akhirnya konsinyasi buku saya dari buku yang sebenarnya sangat-sangat receh kalau saya mikirnya sekarang. Kepak Rambak ideologis itu sangat receh, tapi meskipun temanya bagus, seorang fotografer yang suka ke gambut, suka ke doli waktu itu ya, dia akhirnya bersama dengan seorang anak kecil, anak pelacur desa, ibunya sudah meninggal karena HIV. Ini jadi sampai intinya seperti itu. Tapi waktu itu kan saya juga ngerangkainya semau gua gitu kan, saya karena nggak ada tempat untuk belajar, jadi adanya taman belajar ini juga kita berterima kasih buat teman-teman ini, ada ruang untuk kita saling singgah. Waktu itu saya nggak ada sama sekali, saya belajar sendiri menerbitkan buku sendiri gimana, terus dari situ kok buku receh bisa laku ya, saya senang banget gitu kan. Di toko itu kok saya buku ini laku ya, kayak di Ranus tuh saya bisa ambil uang buku saya 2 minggu sekali waktu itu laku satu hari 20. Di situ saya ada kepedean bahwa oh ya buku saya menemui pembaca, Allah menggerakkan orang ya buku saya. Buku saya bukan siapa, rezeki dari langit. Iya, rezeki dari langit. Terus akhirnya ya udah belajar sampai buku ini keempat Elam terbit bukan terbit saya terbitkan sendiri, tapi konsinyasi dengan Gramedia. Akhirnya Pak dengan mayor label, bla ya udah sama Yorik ya. Yorik ini kita terbitkan sendiri juga. Tapi tetap konsinyasi dengan Gramedia. Yorik ini juga kita konsep. Saya mengenalkan sedikit konsep writer planner ya. Jadi bukan sekedar writer. Kalau writer mungkin aja selain ke penerbit deh, kalau masih penerbit gak ada biaya promosi. Kalau penulisnya males, itu nggak akan laku. Jadi kan akhirnya kita konsep sedemikian rupa ya. Jadi karena memang sudah ada filmnya, untuk Yorik, kembali ke Yorik ya, ini buku semangat ya. Karena sebuah buku itu pertama itu judul ya, kalau mau ngomong kemasan dari apa itu font aja kita ambilnya hati-hati. Terus
kemudian selling point sebuah buku karena berdasarkan kisah nyata, biasanya banyak peminatnya. Ini bukan kisah nyata tapi berdasarkan, makanya disebut novel. Kalau ngomong kisah nyata bukan novel, tapi autobiografi. Makanya kali ini sebenarnya biografi berasal novel. Karena ada unsur fiksi ya. Ada unsur fiksinya, kenapa? Karena memang itu tadi bagian dari pemasaran juga, bagian dari marketing juga. Kalau kita ngomong, oh buku biografi Yorik tidak akan ada orang. Tapi kalau novel, itu secara spontan orang novel tertarik. Meskipun hanya 10% fiksinya. Dari sini kita kemas, kemudian karena ini bareng buku ini, jadi itu rezeki saya. Buku ini bareng dengan filmnya, jadi skrip filmnya juga saya kebetulan yang nulis. Karena emang saya, ya itu tadi learning by doing, saya juga udah pernah kursus skrip film sebenarnya, tapi dulu di Jawa Post TV memang saya nulis skrip filmnya, meskipun ya film-film sitcom doang ya, bahasa Jawaan gitu, tapi itulah saya nggak berhenti belajar, saya nggak pernah malu untuk bertanya. Tempat bertanya saya memberi jawaban yang benar atau enggak itu bukan, itu urusan nanti, yang penting saya mau bertanya. Selain kita kemas dari sini ya, judul, kemudian tagline, banyak penulis yang menggunakan tagline. Tagline itu satu kalimat untuk promosi. Pesannya apa? Tak pernah patah, tak akan menyerah, terus mau apa? Kita juga main-main di rima. Pemilihan diksi. Novel saya yang akhir menyanyi tanpa akhir itu ternyata yang menjual itu selain covernya, karena seorang ayah memayungi anaknya. Iya. Itu juga karena tagline-nya saya kasih pada saatnya kita memang harus sendiri. Itu mewakili si tokoh, jadi orang kenal. Selain itu Blood, ini namanya Blood. Blood itu kita untuk Yorik saya sedemikian mikirnya luar biasa, karena ini orang tuh gini ya, di perpustakaan atau di toko kan pasti Blood. Ya, sinopsisnya. Ini banyak yang melupakan, bukan sinopsis. Blog itu sebuah deskripsi, bisa berupa dialog, narasi, yang memunculkan inti cerita tapi menjual. Dan kalimat-kalimat sakti yang ada di dalam bukunya. Jadi cuplikan-cuplikan. Iya. Ini nih, misalnya nih, saya milihnya juga hati-hati nih. Saya bacakan ya, mungkin yang belum baca. Iya. Jangankan hanya mobil-mobilan, pabriknya pun suatu saat nanti bisa memiliki. Iya. Ini kan harus Tertarik, menarik. Saya baca ini menarik. Anak SMP bisa terima diksi saya, karena waktu praproduksi ini saya segmen harus kita tentukan dulu siapa. Itu akan menentukan gaya bahasa. Iya. Siapa dulu? Kemudian di Saint Petersburg itu sengaja saya munculkan karena di Saint Peter. Setahu saya belum ada novel di Indonesia yang angkat Saint Peter. Ada set di sana. Karena Yorik memang di sana, Senja di Saint Petersburg. Yorik menatap aliran tenang Sungai Neva. Saya mengenalkan Sungai Neva di sana karena kota itu dikelilingi Sungai Neva. Ya, sambil mengingat kembali kalimat sakti sang orang tua tunggalnya sejak kecil. Di sini orang udah satu-satunya orang yang dia miliki itu memang tak bisa memberikan apa-apa yang ia inginkan. Namun telah memberi cara bagaimana ia bisa memberi semua yang ia butuhkan. Bukan saja yang sekadar dia inginkan. Jadi neneknya memberi cara. Karena tidak punya uang untuk itu. Aku bangga, walaupun aku tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga seperti yang lain, tidak diajari dan dimentori, tapi aku punya nenek yang tidak dimiliki orang lain. Nenek adalah maha guru dengan seribu pelajar. Jadi saya munculkan quote yang memang bisa tetap cepat ditangkap sama siapapun yang tidak suka novel quote. Pendaki sejati tak akan pernah turun gunung sebelum dia mencapai puncaknya. Petarung tangguh meski sekarat tak mungkin menyerah sebelum ia bisa menjadikan badai sebagai sahabat. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada. Banyak buku yang isinya bagus, kenapa nggak laku? Kita harus riset. Penulisnya harusnya riset, kenapa buku saya nggak laku ya? Oh mungkin kemasan covernya kurang bagus.
mungkin pemilihan fontnya mungkin nggak ada tagline yang menarik, karena jarang banget saya temuin ya buku tuh ada tagline yang menarik, bahkan nggak ada tagline. Bagaimana orang tertarik? Iya. Kalau dulu mungkin nggak perlu, tapi sekarang tuh kita banyak saingan. Orang mau ngomong buku tuh males banget, banyak banget kok hiburan yang lebih menarik ya dengan audiovisual sekali bisa. Tapi untuk buku gimana? Gitu. Makanya buku itu sangat penting. Kita murid-murid saya, kebetulan saya ada kelas menulis atau saya workshop di mana, saya selalu tekankan itu. Jadi kemasan baju itu just book is cover untuk sekarang ya. Karena apa? Banyak banget saingan buku ini, banyak banget. Ya, itu sekelas tentang Yorick. Jadi Yorick ini tentang seorang anak kecil dari Panggalu yang berjuang keras untuk hidupnya. Sejak kecil intinya tuh yatim piatu dalam tanda kutip ya, dia hidup dengan neneknya. Neneknya hanya sampai umur 11 tahun. Kemudian intinya dia mengandalkan hidup di jalan. Tapi dia besar karena nasihat neneknya. Modal dia adalah nasihat-nasihat Tuhan. Ya itu kayak jalankan mobil-mobilan, kalau dengan sama. Jadi siapapun berhak bahagia, siapapun berhak sukses, siapapun berhak punya mimpi. Punya mimpi gitu, mimpi itu bisa diwujudkan. Nah kalau jadi karena dia diajarin neneknya dengan untuk cari jujur, intinya tuh jangan pernah merepotkan orang. Itu kalimat yang sangat sederhana. Jadi kalau kamu mau makan ya kamu harus bekerja. Kerja apapun misalnya. Jadi waktu itu ada satu titik dia bergelandang SMP lah, dia menjadi kuliah untuk komputer, jadi untuk sebuah program bisa sekitar. Di situ dia mencuri ilmu. Oh begini toh, jadi kan dia seorang IT. Dari keingintahuan itu toh seperti ini toh komputer, dia mencuri ilmu di situ. Akhirnya bosnya baik, dia belajar, pokoknya dia bisa makan aja itu, tapi ya Allah makan ya, dia diberi kepintaran, dia ibaratnya tanda kutip yatim piatu, keluarganya besar tapi untuk sekarang ya karena dia udah sukses ya beda gitu. Jadi intinya setelah dia sampai SMA itu gak punya komputer tapi berani membuka servis komputer dan laptop di tempel-tempel gitu, dan ada ya pokoknya aku pengen makan aja dengan caranya gimana. Itu pun dia belajar terus gimana servis komputer ya, gimana. Tapi ya itulah dia, karena keberanian, karena gak ada pilihan gitu kan. Ketika saya dikasih kepintaran itu, bukan kepintaran mungkin ke pengetahuan untuk mengotak-atik komputer. Jadi komputer itu, jadi setelah SMA dia berani buka servis komputer tapi nggak punya laptop, nggak punya komputer. Dia intinya itu hanya kos di tempat yang sangat ya tidak manusiawi ya. Tapi dia berani buka itu, nomor handphonenya pun nomor handphone orang yang punya print yang biasa dia nyari. Kalau ngomong keuangan itu luar biasa deh. Jadi jatuh bangun dia membantu rencana itu sampai sekarang secara ukuran banyak sober-sober. Sebenarnya filmnya juga bisa tayang, tinggal post pro ya, tinggal sedikit, tapi karena bioskop begini ya mungkin kita tahan dulu karena filmnya di Thailand. Terus ya, banyak sih sebenarnya yang ingin juga melihat seperti apa sih. Ini juga taruhan kita sebagai orang di balik layar, karena film tentang nenek itu tidak seksi. Iya. Tapi kita kita kalau filmnya tayang, ini Rumah Baca Max dan Oh, keluarganya baik. akan Jadi bareng. Iya, kita akan nonton terima kasih Bang. Jadi tahun pertama. iya. Jadi mungkin ini film tentang nenek sebagai main karakter. Film pertama di Indonesia, nenek sebagai main karakter. Yang jadi neneknya tidak main-main, jadi Bunda Ratna Riantiarno dari Itu juga dreams come true. Itu saya merinding. Jadi dreams come true ketika saya waktu kecil suka nonton sandiwara radio di TVRI, itu kan ada teater koma. Saya tuh kagum banget sama Bunda Ratna gitu. Mas saya pengen kenal gitu. Itulah sekian puluh tahun kemudian saya bertemu beliau dan sampai sekarang saya menganggap beliau itu banyak banget itu. Jadi siapa bisa menyangka gitu. Saya orang anak Ngawi, kampung kecil, kota kecil sorry. Saya hanya melihat TV, tapi
tiba-tiba beliau main di film Iya, saya. Iya, ya Allah. Dan Benar. anak kecilnya yang jadi Yori kecil ini Adian Bima ini aktor cilik terbaik Indonesia Movie Award tahun 2017. Aktor terbaik, jadi keren banget ini ya actingnya. Jadi saya memang Yorik ini bisa ditonton anak-anak SMP SD. Jadi untuk Yorik besarnya set di Rusianya ini Megantara, artisnya Megantara yang mungkin belum tahu aktor yang membintangi Catatan Si Boy di Net TV. Tapi film-filmnya juga dalamnya. Saya ingat pernah Mbak Kirana waktu itu mencari ini ya, pemain film gitu yang dulu, terus kita semua pada ikut bingung gitu, Kirana Kejora mencari pemain film. Kalau nggak salah Yang harus diberpola bukan yang besar sih. iya, terus Saya casting di sini orangnya ini harus muda gitu. Bukunya 3 orang apa 5 di Surabaya sama Bojonegoro yang nikah nih 3 Maulani sama Nasdi Sardi sama 10 anak dari Jawa Timur. Nah itu. Oh iya. Syuting di hotel. Iya, hotel Tunjungan. Hotel Tunjungan. Saya ikut nyarikan juga. Itu film Mbak, itu susah kayak saya tulis skripnya itu dari cerpen. Jadi jangan kepikir hanya novel yang jadi film, tapi itu cerita pendek. Cerita pendek Mas Bagas di bawahnya seorang arsitek. Soalnya juga nggak nyangka kan seorang arsitek iseng-iseng nulis kan. Terus saya, Mas kok api yuk digaya yuk, skripnya yuk, coba-coba. Terus kita akhirnya nemu produser yang mau membuang uangnya untuk film yang idealis ya, film nasionalis. Pak Sarjono Sutrisno dari Scale Pictures, Alina Pictures. Terus akhirnya film ini jadi, saya nulis skrip filmnya sama Mas Bagas. Terus ya bersyukur ini film terakhir masih di Sardi, saya salah satu pengagum beliau juga gitu kan. Banyak memberi saya ya, pelajaran beliau itu bahwa seniman itu harus gila gitu. Gila itu ya kamu harus berani melawan mainstream gitu. Kamu harus punya kekuatan yang memang tidak dimiliki kekuatan orang lain. Setiap penulis punya dan beda. Itu yang kita munculin gitu. Masih di Sardi sangat luar biasa juga mensupport saya. Terus film Hasduk Berpola itu tidak pernah disangka juga Mbak. Jadi tayangnya tuh baru Pengen Air Mata Tarik Bunda. Hasduk Berpola itu Maret 2013. Syuting full di Bojonegoro sama Surabaya. Terus kemudian Air Mata Tarik Bunda juga tayang di tahun 2013. Jadi saya tuh bersyukur kami tuh buat film saya gitu. Hasduk Berpola ini memang flop, tidak laku di bioskop. Ya, karena yang main anak kecil. Terus orang tua masih bisa gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu kami dapat hikmah banyak. Tentunya sebagai film inspiratif yang disebut lagi tahun 2013. Film favorit apresiasi film Indonesia 2013 dan kemudian 2015 masuk sebagai film edukasional program di Indonesia Festival Film di Musik. Saya diwawancarai. Kalau yang untuk Kemdikbud memang keliling sekian 12 kota, akhirnya tertonton total 1,5 juta. Jadi kita nggak pernah berpikir ya, gitu kan, itu memang idealis banget waktu itu ya kita ini film gitu, tapi mendapatkan tempat pada tempat yang tepat gitu. Kalau di bioskop mungkin nggak, Karena sifatnya komersial. ya kan kalau di bioskop kan komersial. Kalau di edukasi pesan itu memang kita Kemdikbud ya. Jadi semua karya akan memiliki kategori masing-masing. Jadi jangan pernah takut untuk menulis, jangan pernah takut salah juga. Karena kan kita nggak tahu sesuatu yang benar kalau kita nggak tahu salah. ini perjalanan panjang Kirana ya. Panjangnya tuh yang gini ya. Tadi baru seberapa saya ceritanya kalau Panjangnya tuh gini-gini. Tapi terus terang sejak mengenal Kirana itu saya tangkap adalah satu keberaniannya Mbak Kirana membuka hutan ya, membuka hutan saya babat alasan. berarti babat pun saya nggak punya. Iya. Kalau Iya, kalian iya, iya. saya punya tangan. Berarti ini Ya nyapu satu ya caranya gitu. Tapi kan kita akhirnya punya cara. Sing dicampur, sing dhisik. Ben aku iso mlaku. Sorry. Yang dulu yang saya kenal itu 180 derajat berubah. Tapi Mbak Kirana tetap
bersahaja ya. Tetap gayanya, bicaranya tetap bersahaja. Memang kata orang semakin kita tinggi itu kita bisa bersahaja. Karena gini Mbak, guru besar saya itu orang besar. Saya yang dikasih Tuhan begitu aja. Mungkin enggak saya sebut nama ini karena enggak akan percaya. Salah satu guru besar saya pertama kali dari Triadi. Seorang fotografer loh, Mas Daris. Kenapa bisa? Iya. Karena saya nekat menerbitkan buku ini. Namanya Perempuan dan Daun judulnya. Itu kolaborasi saya dengan teman-teman fotografer Surabaya, puisi, cerpen dari saya. Mereka stok foto. Terus golek apa endorse dari Mas Daris. Nah, iya caranya. Saya nekat cari email Mas Daris. Belum ada medsos waktu itu kan. Kesannya Allah. Sekretarisnya hubungin saya. Mbak Kirana kapan bisa menghadap Bapak? Bapak ingin bertemu. Saya nggak percaya waktu itu. Akhirnya saya ke Jakarta. Oh iya. Itu kalau saya bikin karena untuk Seruni Niskala. Nah ini konsep yang terbaik. Karena Seruni Niskala itu terlalu berat. Ada set kerajaan Sunda dan Majapahit. Oh, ada Tapi sejarahnya. Tatari Tukin ada 3 pasang tokoh di situ. Tokoh 590 tahun lalu, Seruni dari Niskala, Niskala Wastu Raja Sunda dan Seruni dari Majapahit. Terus tokoh Gen X umur 35 tahun itu Dewa Nuswantara, arkeolog sama psikolog, itu Fatma Sejati, pasang mantan. Terus kemudian tokoh kekiniannya, Gen Z-nya, milenial, itu kenapa itu strategi saya untuk pasang. Jadi ada Gen X-nya di cerita saya itu Indigo yang satu menolak gift, yang satu bisa makan. Itu mereka jarum untuk Seruni Niskalanya, aku gak gaya ini gak akan laku gitu. Nah itu ada 8 lagunya Mas, kebetulan partner saya kan Pak Edi, Mas Edi itu dia suka sejarah ya. Tapi dia sebenarnya salah satu pejabat. Jadi apa ya, novel ini start baru 21 bab. Saya sibuk juga, dia sibuk juga, tapi lagunya udah ada. Lagunya kita bikin book trailer namanya. Jadi untuk mengenalkan sebuah buku, aku pakai konsep book trailer. Jadi di situ ada klip-klip gambar yang kira-kira ya sementara aku ambil dari kata yang free, sementara kita bikin sendiri. Itu salah satu cara untuk soft branding sebuah buku. Aku SGI itu dan ternyata banyak orang yang seneng, Mbak, aku nyumbang, mereka pada bikin trailer buat muridku gitu. Nah terus akhirnya aku up di YouTube. Ya belum ada 200 sih subscriber, tapi aku sudah bersyukur gitu loh, aku belum ngeblas gitu kan, tapi udah banyak karena melihat Seruni Niskala berat. Jadi mohon subscribe. Beratnya karena ada nilai sejarahnya itu ya. Kalau baca masih 70. Nah nanti aku baru. Karena emang baru aku bikin, nah itu lagu-lagunya Mas Hedi itu ada di situ Mas, tapi blues semua. Blues, beliau suka blues. Yang kemarin dinyanyiin Cornelia, jadi dia kan memang nyumbang untuk monolog dari buku ini. Buku ini belum pakai kata-kata. Kan teman baik. Sarah. Sahabatku. Nah kebetulan saya ketemu Mbak Ngajak. ngajak aku ketemu lah. Nah, karena kita belum lahir jadi kita nggak diajak ya. Coba kita sudah lahir, nanti kita diajak. Itu yang kemarin sedikit dibawakan linknya itu judulnya Ode untuk jiwa yang tenang. Itu jadi tentang kepasaran seseorang yang kehilangan seseorang untuk kembali pulang. Pada saatnya kan kita akan melepas dan dilepas gitu. Iya, dan juga akan. Jadi saya Mas Hedi itu memang dari perjalanan spiritual ya, nah itu kuat banget untuk menurutku. Tapi aku juga gak mau terjebak terlalu kuat di spiritualnya, nanti anak-anak gak mau baca. Maka aku munculin 2 indigo milenial ini dengan anak-anak kekiniannya, tapi mereka indigo yang giftnya nggak bisa dihilangin. Itu trik juga saya sebagai entrepreneur, tapi itu unik kok. Seruni Niskala itu sangat unik karena lahir tanpa sengaja. Aku kenal Mas Hedi tuh, dia ngurus Lumpur waktu itu 14 tahun yang lalu. Ya kita cuma ngobrol aja gitu. Tapi begitu ke Jakarta kita ketemu lagi. Aku direkam lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini Oh, lucu ya. Gak apa-apa, natural. Jadi ini cerita tentang Seruni Niskala itu unpredictable. Saya entrepreneur, biasanya saya nulis sesuatu aku set dulu. Tapi bisa juga yang tiba-tiba ini kayak gift dari Allah ya. Ini gerakan aku untuk menulis. Kebetulan saya ada
ada masih apa tehnya Betoro Katong ya. Ponorogo. Betoro Katong kan putrane Raja Lina. Aku pernah nonton. Mbahku almarhum itu punya reok. Warok mbahku di Ponorogo terus ngali tinggal di sini. Tapi karena kita juga ada audiens kita yang indigo. wah, Mbak Indah. dari tadi pas baca saya. Iya. Aduh, ada kok. Nanti tolong Pasti sudah diituin. Karena indigo tuh macam-macam kan. Ada yang indigo vision, yang indigo nurse, gitu. Iya. Lah, aku pernah janji sama diriku. Ketika mbahku sedo, yo aku ya seorang ngerti mbahku aku wis gak. Tapi ada cerita, mbahnya punya reok. Terus reoknya di mana? Oh gitu kan. Dikasih orang. Jadi mbahku tuh punya reok dikasih gitu. Tapi mbah saya yang ownernya gitu. Terus dikasih orang. Terus putra-putranya pegawai negeri kabeh. Yo mulai ya gak passion gak ada di situ. Tapi darah itu nggak bisa bohong. Iya. Darah seni saya itu dari kakek. Kakek suka reok gitu kan. Terus kakekku tuh tinggi besar, hampir 2 meter. Wah, Tapi itu iya. Aku tuh inget banget waktu kecil tuh kan mau udah diajak makan sama di betul yang tapi silsilah gitu sih. Tapi setelah itu sedo, Pak Dedo kan kalau masih ngereken ya itu silsilah di mana. Tapi aku inget banget. Terus om itu masih cerita sisa-sisa ingatan ya gini terus aku hanya bilang satu saat aku ingin punya novel tentang caranya dulu mbak. Terus kebetulan ada lumpur itu sejarah luar biasa. Omah Kedul, aku akhirnya nulis tentang lumpur dan jadi film gitu. Aku bersyukur terus aku kenal Mas Edi Rodia. Mas Ian waktu itu jarum dari pemerintah lembang untuk risetnya di sini. Aku wartawan kan, terus akhirnya ngobrol dari situ tuh ya intinya ngobrol kan cocok ya gitu. Ternyata beliau adalah dari Galuh, dari Sunda. Aku nggak ngerti waktu itu. Terus Nono 2 tahun kemudian aku hijrah ke Jakarta. Aku ada kontrak bikin film layar lebar untuk Apindo, meskipun nggak jadi, ini itu nggak jadi, tapi aku sudah selesai nulis skrip. Aku dibayar separuh waktu itu. Aku betul-betul sumber dong. 2 tahun lalu aku ngomongin beliau. Jadi dari sisi ilmiah beliau. Terus kita akhirnya sering ketemu, terus banyak omong sejarah gitu. Sampai aku bosen, waktu itu kan mungkin aku belum ada kesadaran gitu. Tapi aku udah pernah bilang loh pada aku pengen nulis sejarah tentang keluarga aku sendiri. Itulah Allah tuh. Terus akhirnya aku bosen kalau ceramah sejarah gitu. Tiap ketemu ceramah sejarah. Iya. Ini sejarawan ini. Loh, sejarawan. Padahal saya Gimana sejarah. Padahal Mbak, saya ingin kuliah sejarah. Semua buku saya selalu ada, kita selalu ditemukan di orang-orang yang saling terkoneksi ya. Terkoneksi. Kan di buku yang kata terakhir Bunda ada reok Cemandi, reok yang hampir punah orang Sidoarjo ya ngerti. Dan itu ada di filmnya. Nah begitu juga Kalau Batu Cemandi saya tahu. oh iya. Jadi aku tuh selalu menyelipkan seluruh sejarah di buku-buku selalu sejarah Jawa. Tapi ketika Mas Budi ini nggak ketemu level tinggi wes omongannya. Jadi aku tuh nggak punya Nggak connect gitu ya. nggak connect kan. Aku suka sejarah tapi aku terlalu bosen dengan nggak bisa nerima mungkin aku belum. Terus akhirnya aku ada ketakutan wes aku tak menjauh. Aku nak ketemu mesti ceramah sejarah. Seperti di dongeng tapi dongeng udah membosankan. Iya. Sekarang justru aku membutuhkan yang hilang itu. Setelah itu kita sempat deket, intinya secara spiritual sebenarnya aku terus dibimbingin untuk kembali ke masa lalu itu kan sebenarnya untuk mengambil pesan untuk masa depan. Iya. Ya, orang sejarah tahu. Orang nenek-nenek kita bikin relief itu pasti ada maksudnya. Iya. Karena belum ada misalnya Iya. teknik. Betul. Ya, itu yang logikanya. Jadi wis aku udah diajarin Mas Edi, Mas Ian. Bosen aku sirik. Aku tuh apa dangkal pikiran bahwa autis gitu.
Padahal kita napak tilas tidak seperti itu. Terlalu dangkal gitu kan ya. Kalau saya ngomong sekarang aku napak tilas seneng banget. Kenapa? Aku tuh merasa ada kehidupan di masa lalu itu karena memang Tuhan menciptakan mereka. Majapahit itu ada kan gitu. Karena aku merasa ada dalam Majapahit gitu kan. Mbah-mbahku kayaknya jujur secara psikis 15 tahun lagi lalu aku ke Jakarta, aku gak tergantung dulurku, 1000, 2000 gak tergantung. Dulurku ya ono lah ya, tapi aku memilih kos itu sebenarnya gitu. Kenapa? Aku mbahku ki raja, bukannya aku sombong. Mbahku ki Betara Katon iso mbabah talas. Maksud sih aku hanya menyemangati diriku sendiri gitu. Maaf ya, aku gak bukan yang mutra, tapi untuk diriku sendiri karena keluarga besar juga mendukung aku jadi penulis ki apa? Ya, dari sebelah mata gitu ya. Ya, benar-benar termasuk terus kita pisah Mas Dian, terus intinya kuliah di Inggris kalau nggak salah dia S3, terus aku ya sibuk dengan diriku karena beliau juga kerja di otak kiri ya, pemerintah ya wis aku dengan diriku sendiri 12 tahun. Terus kemudian ketemu lagi pada satu yang tidak pernah begitu. Tiba-tiba Allah ya intinya terus akhirnya kita bareng terus ngetrip bareng di satu titik petilasan Sunda Raja Putih. Aku juga ada waktu itu kalau teman-teman budayawan kamu mau ikut nggak? Karena gabut ya wis apa tau itu 12 tahun nggak pernah. Setelah aku ketemu teman-teman Sunda ya Allah anak-anak muda betapa menghargai sejarah mereka masing-masing muda ya sebagai teman Indigo juga bilang ya Allah dan riuh aku ya orang gak ngerti om bahasa Sunda kabeh. Terus diterjemahannya memang yang pulang itu nyeteri lagu Ode Untuk Jiwa Yang Tenang. Kok lagu ini tiada lagi duka, tiada lagi air mata. Hidup ini panggung sandiwara, hanya Sunda Gurau. Aslinya kan di sana sebenarnya kan gitu. Bahwa Sunda Gurau. Sunda Gurau. Kalau kita terluka itu sebenarnya Sunda Gurau. Tergantung. Akhirnya saya diajarin untuk ada istilah free will. Kita punya free will. Bisa milih bahagia atau tidak. Kita punya free will. Bahagia intinya berdoa baik. Dari pendidikan sendiri. Kamu ngomong asmara itu hanya bagian dari hidup tapi bukan tujuan. Hidup itu terlalu besar kalau untuk asmara. Ayo para jombloers. Jombloers. Iya. Betul. Promokan ya. Intinya tuh promokan. Aku kan penyesalan dan kesanjangan itu adalah masa lalu yang melukai hari ini. Ya intinya itu aku masukin ke akhirnya kita ketemu seluruh ini sekarang itu juga benar-benar kayak kok tiba-tiba aku nulis sama kamu ya. Kok kita tiba-tiba nulis ya udah ini udah dari sananya. Karena ada pesan dari masa lalu. Pesannya hanya satu, para leluhur itu. Jadilah orang baik. Yes. Terus odo, ya aku kan sering dilomel karo Mas. Kamu tuh suka masih cap di kepala orang. Aku masih seperti itu. Jasku yang berbeda kalau buku ya. Kamu tuh kalau lihat orang, no, jangan suka ngasih stempel di kepala orang. Artinya jangan sarah. Kamu siapa? Agamamu apa? Dari golongan setuju. Gitu kan. Jadi aku kalau tertambah gitu, mungkin pada saatnya aku nulis akhirnya di perjalanan roh cerita ini akhirnya aku ke Wengker. Maksudnya ada Wengker itu kan mbakku di mana rohku. Iya, terus akhirnya ya Allah, akhirnya ketemu reok. Ada sejarah reok sedikit, akhirnya aku munculin di buku ini nantinya. Memang kami rencanakan trilogi karena terlalu berat. Kalau cuma satu buku juga kita terlalu ngadetin saya. Bukunya Pak Pram itu kan juga Trilogi. Jadi tema pertama Seruni Niskala itu dia penyatu yang terpisah. Sebenarnya kan Sunda sama Majapahit itu kan saudara dari Terah Sanjaya. Raden Wijaya kan pulang ke sini, dibawa pulang ibunya. Makanya mendirikan Majapahit. Sebenarnya kan orang Sunda dari Terah Bali. Nah dirinya enak. Tadi dia ini. Nah, terus artinya dulu ada Pramubat kan ada. Ada banyak kacamata. Bubat itu apa? Itu akhirnya kan Sunda Jawa terbelah. Iya. Semalam baru tak diskusikan sama temanku anak sejarah. Gak boleh menikah. Iya. Iya. Tapi kita mau patahkan itu karena ada Seruni Niskala. Seruni itu dari Majapahit dulu. Niskala itu Raja dari Sunda.
mereka yang menikah untuk menyatukan yang terpisah, tapi penolakan keluarga besar karena sana terluka dengan adanya debat bagaimana terlukanya orang Sunda. Tapi kan ya itulah gitu. Tapi tema kedua Nuswantara bangkit ini rada abot. Ada nabut mbak sejarah. Tapi ini bukan novel sejarah, kami tidak akan menyebut itu. Dikemas ya. Terlalu ringan kalau disebut novel sejarah. Saya kemas begini. Terus yang ketiga ini tema kesejahteraan jalan menuju Tuhan. Jadi memang pada saatnya kita harus beli. Ya, lagi. Ya, jadi berat. Tapi aku nggak mau dikonsumsi golongan kita aja. Maksudnya semua kita. Tapi aku ingin menunjukkan dari lain. Makanya ini soft branding aku munculin. Jadi aku riset di sekian belas titik di 5 trik dengan beliau yang Mas Edi sama teman Indigo sampai camping di latar Sunda di gunung-gunung Susuru, Gunung Lingga, Gunung Surya yang tidak pernah aku pikirkan aku ada di titik-titik. Aku mesti nangis di situ. Terakhir itu aku dibawa di Tani Jiwa. Tani Jiwa itu di Kerawang. Tani Jiwa itu dari Kerawang situ. Aku tuh nangis, nggak tahu karena aku di titik-titik tertentu aku pasti nangis. Karena kayak mungkin aku bukan Indigo Vision, tapi aku bisa merasakan itu. Ternyata pasti ada cerita. Gitu. Di Candi Belandungan itu ternyata dulu ada pasukan dari Putri Campa, bahkan kan Putri Campa dari istri Bayu Jayuni itu kan salah satunya. Aku nggak tahu sejarah di situ. Ketika aku pulang, aku baru tahu ada anak Indigo yang bisikin. Buat nanti dikawal. Kita percaya nggak percaya kan, saya yang juga tahu ada dimensi lain. Tuhan ciptakan dimensi-dimensi lain. Kalau aku zikir doang di sini. Aku berdoa, zikir dengan cara. Terus terakhir aku menolak seluruh instalasi. Jadi aku ada satu titik aku bosan. Intinya aku keras sama Mas Edi Hasian. Aku dianggap tidak ilahiyah. Kamu menelusuri segala sesuatu harus karena aku entrepreneur, dia memilikinya uang. Jadi uang itu instruksi. Kamu jangan berpikir dulu, tapi kamu nulis karena yang di sana, karena ini dari masa lalu. Aku di situ merasa tersinggung. Jadi ini baru kali ini saya cerita sejarah Surimi Skala di sini. Dan pasti ditunggu cerita yang tidak pernah diungkap baru di rumah baca 3 Mei. Kita tahu duluan ya. Buku Surimi Skala belum ada. Ada bocorannya nih. Yang pesan ya. Dan membuat merinding sebenarnya. Merinding. Jadi aku memutuskan untuk padahal monolog-monolognya udah ada sama Cornelia Agatha di Laras Kata podcast. Itu selembar daun yang jatuh pun ada dalam rencana Tuhan gitu. Terus yang aku bacakan sendiri, pada rasa itu hanya ada dalam pikiran. Yang ketiga, kita bisa memilih bahagia. Itu di podcast, karena aku main di podcast. Aku mau mengenalkan sastra itu bisa dinikmati. Iya. Dengan Cornelia Agatha, dengan teman-teman dari Tempo. Terus ketika udah mulai itu aku keras dengan beliau. Tapi itu kan Terus aku keras banget, tapi udah mas, kita kembalikan ke dunia KB. Surimi Skala jantungnya kamu. Itu di titik aku di Madura, Mbak. Aku syuting di Madura, banyak cobaan kan. Syuting di Cirebon banyak cobaan. Terus aku balikin. Aku nangis juga, Bro. Terus tak balik mas Surimi Skala. Dirimu mas. Wes kamu istirahat dulu. Apa terlalu over? Kamu 3 bulan nge-trip 5 sekian belas titik. Tata-tata Sunda yang aku tuh dari Wetan. Dari Wetan itu berat loh untuk masuk ke sana. Dulu kan Gajah Mada ini paling sulit menaklukkan Sunda. Karena Sunda itu lebih tua dari sisi itu. Wah kalau kita Surimi Skala udah jadi nangis. kita juga terlarut dan terhanyut. Jadi akhirnya aku balikin ke Mas Jian. Aku masih ngomong
Padahal udah riung tuh tim-timku dari Lampung tuh udah. Aku gak kuat, aku baik. Tapi besoknya sampai di Cirebon yang syuting aku tuh kok gak bisa ya? Aku masih beliau kamu istirahat dulu, kamu istirahat dulu. Kenapa kita harus mesti? Ya udah dari sana. Terus akhirnya habis dari Cirebon aku harus syuting di Bali. Riset di Bali kan memang salah satu tokoh di sini itu Fatma Sejati. Kamu apa deh? Terus biarin. Jadi nama salah satu tokoh pasangan arkeolog ini kan Fatma Sejati. Fatma itu terakhir Lotus. Iya. Aku suka sama Fatma. Enggak iya. Terus apa jadi aku udah menikah aja. Wis lah, aku tak boleh duit sih. Nah ibaratnya aku kan syuting ya. Aku bawa tim, aku eksekutif produser. Bawa 3 bulan. Tapi di sela-sela Allah tuh bener kasih lagi. Aku tuh nginep di rumah perwira Gusti Ngurah Rai karena komandannya adalah sahabatku di Bali. Sekarang udah pindah di Halim. Waktu itu masih di baru pindah di Halim. Komandan di mana itu? Mbak, ini kangkin. Pokoknya aku difasilitasi sama tim riset. Oke dek, sudah ketemu bisa. Aku seminggu kan di situ. Aku nggak pernah tahu ada 3 kolam kecil di depan mes. Nah, waktu aku hari terakhir pulang riset, timku masih di sana. Aku memang ada berbicara di Batam. 2 hari di Batam untuk jadi pembicara film. Saya diantar mau ke bandara. Mau naik mobil loh, 3-4-nya itu mekar semua. Tak foto. Aku gorongnya, tak foto Pak. Aku gangguin kalau itu sebenarnya perlu lagi aku untuk kembali ke Sulawesi. Aku ke Batam dong. Sampai di Batam, aku difoto karo panitia sebelum masuk. Aku baru mau difoto itu di Hotel Aston tapi di ruangan Grand Lotus. Lotus lagi. Grand Lotus. Aku akhirnya akan lagi sinyal tanda-tandanya. Allah tuh kasih banyak. Terus aku kembali ke Sulawesi. Tak tunjukkan foto-foto aku. Kenapa ya dibuntutin teratai terus? Acara Batam tuh gak ada hubungannya dengan ini, tapi kenapa di Grand Lotus? Ya wis, ini semua file apapun yang sudah kita kerjakan untuk sekarang kasih ke aku. Kan kemarin belum semua kita kasih tahu. Aku masih diem. Aku habis itu harus kembali ke Bali untuk filmku 7 episode bawah laut. Tanggung jawabku berat. Tapi aku gak bisa langsung ke Bali. Aku dari Batam ambil koper doang langsung ke Danau Sentarung untuk syuting film lain. Aku bawa tim lagi. Di sana tuh aku harus naik di bukit terkenal di tengah-tengahnya Danau Sentarung. Jadi Danau Sentarung ini raja empatnya Kalimantan. Jadi kalau dia hujan, dia akan membentuk pulau-pulau kecil, danau-danau kecil. Tapi kalau kemarau, dia akan menjadi padang. Nanti mari kita akan datang ke sana. Cuman kalau aku kayaknya nggak, karena 10 hari dulu timku yang sama. Aku tuh harus naik ke puncak ketemu. Naik tapakan-tapakan itu aku inget banget. Akhirnya gunung-gunung purba yang pernah aku datangin dengan Mas Edi, dengan teman-teman. Pas hujan gitu, kuat banget ya di sini. Aku menolak nggak sampai itu pulang ke Bali untuk syuting. Timku kan udah jalan syuting. Aku sama artisku cari baju yuk Mbak, baju untuk tidur, ayo ke marketing pasar seninya Badung. Lah kok kita pas menuju jalan pas kembang-kembang teratai kabeh. Teratai kabeh. Kenapa kita mesti pilih pintu ini? Padahal pintunya banyak. Aku sebenarnya tahu itu. Nggak sampai di situ, besoknya aku mau menjemput penyelamku untuk nyelam. Omku sering kan mengirim foto cucunya untuk dipamerin aku. Gak pernah ada di titik itu, di depan kolam yang ada teratainya. Beruntun ya gitu, beruntun. Terus aku jemput
penyelamku itu ada kolam besar banget menuju itu teratai yang sama yang dikirim aku. Jadi aku percaya Allah itu benar-benar mengerti aku. Terus akhirnya aku mau menangis, tidak sampai di situ, aku sholat ya di Uluwatu, di pura. Aku bisa masuk. Pertama aku nggak bisa masuk karena aku berhijab. Ini seperti ada karomah ya? Iya. Seperti ada karomah. Kalau saya bilang. Jadi yang pertama itu aku sendiri nggak bisa masuk karena aku nggak pakai ini dan aku berhijab. Aku hanya berdoa di luar itu menangis. Terus cuman aku pengen kesini murid bilang ya aku muridku kok balik manajer BNI. Akhirnya masih di sini aja mau kita antar kemana? Antar aku ke Uluwatu. Oke kita mau ke. Ternyata dia kan saudara yang di Pura. Aku bisa masuk ke Pura yang ratusan tahun ada di situ. Aku bisa sembahyang di situ dan aku di situ. Aku nggak ngerti sejarah Pura itu. Aku menangis, aku hanya diceritani kalau si ustadznya situ lah ya. Dulu sebelum Moksa Brawijaya 5 kesini langsung dia. Aku nggak pernah tahu waktu itu. Allah tuh benar-benar menuntun aku, percaya nggak percaya. Akhirnya aku zikir nang dalam kan ditemenin sama gek doang. Aku sholat zikir subhanallah, aku Fatihah. Ketika di situ aku nangis merasa ampunilah dosa leluhur kalau memang ada yang salah. Terus habis itu ada cecek di tepi laut loh itu. Tiba-tiba ada suara cecek. Percaya nggak percaya, kalau menurut orang Bali cecek itu sebenarnya itu pertanda dari Saraswati, doa hamba itu dikabulkan. Saya orang Muslim tapi saya percaya semua. Terus akhirnya nggak sampai di situ, besoknya lagi saya ke Pura. Oh sebelumnya saya ke Pura Mengiat. Saya nggak tahu arti Mengiat. Jadi saya riset di Nusa Dua ada pura di pinggir pantai. Aku tak sholat nang kene rek. Mengingat itu ternyata mengingat. Aku menguais gak ngerti. Aku tuh kayak diingatkan. Sebenarnya ingatnya tuh ke Tuhan ya Allah bahwa dimanapun ada jejak masa lalu yang kamu mengingat Uluwatu. Terus terakhir sebelum aku pulang diajak Ferry Herlambang dari Surabaya yang sekarang stay di sana. Kowe pengen nang pura. Itu ada pura yang namanya di Gunung Kawi. Itu pura itu ajaib, percaya nggak percaya, di tebing-tebing itu puranya tuh nempel di dalam. Di Gunung Kawinya Bali. Papasiring. Iya. Ada 6 pura, 9 sorry. Itu konon itu dari cakar dipatah sama Kebo Iwa. Kebo Iwa kan raksasanya Bali. Nah Kebo Iwa ini kan orang yang paling benar sama Gajah Mada. Danau Batur. Kebo Iwa itu raksasa ya. Danau Batur di sana. Tapi konon 9 pura yang candi yang masuk itu dari kepatahan tanah. Tapi memang aku gubut di gunung kas. Iya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Terus tahu nggak ajaib lagi di bawahnya tuh air. Keajaiban Allah, benar-benar Allah tuh menunjukkan di situ. Aku tuh nuais main aku karena aku dewi kan, fair nggak lihat. Ternyata di depannya anak teratemnya 2. Yes, akhirnya sejak itu aku memutuskan kalau memang aku kembali lagi meneruskan sebelum ini. Aku akhirnya baikan lagi sama Mas Edi. Karena kalau ibaratnya ya Dewi mungkin bisa ngerti kue main nanti balik. Terus akhirnya Emosi sesaat kali ya, emosi gitu kan, karena aku tersinggung sebagai entrepreneur. Ya banyaklah hal pribadi yang membuat aku, ya mungkin beliau juga mungkin salah satu orang di otak kiri ya, salah satu orang pejabat mungkin ya intinya banyaklah yang perbedaan kami ya gitu. Otak kiri sama otak kanan jadi satu ya. Tapi ternyata plot twist yang dia ciptakan untuk pergerakan ini aku benar-benar di luar duga. Kok gini loh, aku ngamuk-ngamuk saya nangkini tapi bener ya sih ya kan, gue nulisnya ilahiyah, kamu tuh misorientasi ilahiyah. Aku semua ngamuk-ngamuk loh, siapa yang misorientasi dari awal aku sudah ngawal seru ini segala. Aku ngomong karepku dhewe, ngomong karepku dhewe kan. Wong nyetan kan beda dengan barat. Itu memang beda. Rasanya tuh lebih slow gitu kan.
Dia tahu orang Mentang ki opo, ngomong kan awake dhewe. Iya, menggebu-gebu. Wah, jejar mulai sampai jam 3 pagi. Ngegas. 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 Jawa ke barat itu. Ya artinya akhirnya membuat saya harus berlatih sabar ya. Sabar gitu. Oh ya, terus aku ngurungin lagi lagu-lagu dia, judulnya Kesaksian. Aku tak ngono Mas. Kesaksian itu pada saatnya kamu akan jalan sendiri, saksikanlah sendiri. Saksikanlah berjalanlah sendiri. Jadi masa lalu itu hanya putaran waktu. Akan terulang lagi, Ya. terulang Berarti lagi. ini seperti roda Ya, itu saya kan. Iya. Makanya aku sih bismillah ya, aku kemarin napatilas ke petirtaan Jawa Tunggal, aku juga hanya kekaguman yang ada di situ, bagaimana mereka membuat seperti ini. Itu belum yang lain. Tapi di atas kekaguman itu kan ada kekaguman yang lebih mahal. Iya. Orang-orang dulu gimana bikin itu? Kita nggak bisa dimana. Itulah, udah gak usah cari piye nalare, wong hidup ini misteri. Iya. Makanya aku mengenalkan misteri ini segala juga, aku hanya mengajak pembacaku untuk sejatinya kita ke sana. Lihat Karena di sini ya sejarah. memang ada romannya, ada kisah romannya. Kalau beliau bilang, Mas Edi bilang, kamu ini bukan kisah kita, tapi ini berdasarkan legenda dan realita. Tapi begitu kita kasih petikannya yang besok tuh bisa dibaca, beliau sudah beli. Jadi 4-5 petikan Suruni Niskala tuh dipinjamkan kok itu. 5 petikan Suruni Niskala sudah ada di 5 buku hasil dari kelas menulis saya. Karena kan biasanya saya sumbangkan untuk buku saya, buku anak-anak. Ini saya sumbang Suruni Niskala. Alhamdulillah udah lumayan yang baca. Itu cara-cara kami Mbak, banyak yang tertampar-tampar gitu kan. Mbak kok ini aku yang gak cowok gak cewek. Ya kita berupaya sedekat mungkin menulis dengan membaca. Maksudnya isi yang kita tulis itu dekat dengan teman-teman baca, termasuk saya kan juga. Kita menulis ya, menulis itu dari hati. Iya, itu. Dan lebih mudah diterima ketika Ya, jadi memang kalau kasus Suruni Niskala itu kasus spesial ya. Aku menolak tapi nggak bisa. Nah, akhirnya sampai di titik ini, ya itu akhirnya aku sejarah real karena memang si tokoh milenialnya si Bintang, si Sekar ini namanya Kidung Sekar Pragna. Ini indigo dari neneknya, dari darah lengker. Itu real. Ya pokoknya ada story sedikit lah ya. Jadi semua yang kita tulis di sini kumpulan dari The True Stories, bukan cerita kita aja, tapi banyak cerita dan legenda. Legenda tentu ada juga bisikan dari alam sebelah. Oh, gitu. Tapi ada sentuhan novelnya. Iya pasti. Pasti ya. Fiksinya, ada fiksinya ya. Ada, karena ini fiksi. Makanya kita ngomong fiksi. Saya nggak mau ini disebut novel Sejarah. sejarah, karena pasti ada pro kontra. Tentang perang Bubat aja masih pro kontra. Tapi mungkin bisa melihat nanti cara saya memasukkan perang Bubat sama perang Parekrek. Perang Bubat tahun sekian tidak seperti itu saya cara menulis. Waduh, itu apalan SD. Ya, prosedural itu. Tapi itu masuk bisa dialog misalnya cerita-cerita si tokoh-tokoh yang saya tulis di situ. Itu untuk mengenalkan Bubat sama Parekrek. Terus ada lagi mungkin sejarah sedikit tentunya Majapahit, tapi nanti mungkin di Suruni Niskala 2-3 karena Suruni Niskala 1 kita mau bikin seringan mungkin. Seenteng ya. Biar orang jatuh cinta dulu sama Dewa Nuswantara, sama Pakma Sejati, sama Seruni dan Niskala dan 6 tokoh yang kami tawarkan. Nanti baru digiring. Baru digiring. Nama-nama Sejati. apot. Nanti baru digiring. Namanya pun kita juga tektok berdua gitu kan, karena nama itu kalau aku belum ketemu nama aku nggak bisa nulis. Jadi harus menemukan. Nggak bisa, mungkin beda dengan penulis lain ya, karena nama itu doa bagi saya. Kalau di Suruni Niskala kan setelah Suruni Niskala lahirlah Dewa Nuswantara dan Pakma Sejati. Dewa Nuswantara itu orang Sunda, arkeolog, partikeler, idealis. Dia gila dengan riset-risetnya gitu. Dia ingin menuntaskan Suruni Niskala sehingga dia ditinggal si pacarnya ini. Kamu tuh gak waras ibaratnya gitu. Tapi romantis dia itu di luar mainstream, makanya perempuan gak akan tahan gitu. Si
Fatma Sejati itu meninggalkan dia, nikah dengan pangeran yang lebih. Ternyata pangeran yang lebih itu memang punya kelebihan mencintai perempuan lain gitu. Wah, Mateng ngono ta. kenapa Anda? Ini pangeran. Pangeran akhirnya Fatma kembalilah ke dewa. Iya. Diterima tapi belum tentu hatinya terima. Kok nggak poligami aja? Menolak. Menolak. Terus si Fatma ini membantu riset-riset gila ini lewat keponakan sahabatnya bernama Sekar. Itu Sekar Praksna. Si Indigo ini dia membantu dewa karena butuh masukan indigo. Bertemulah si ini dengan asisten dewa namanya Bintang Galusan Jaya. Mahasiswa veteran arkeolog. Kan ada yang veteran karena dia mengkultuskan napak tilas, melupakan akademis. Jadi memang kalau untuk penulis pemula murtah. Dia wah ceritanya gitu, tapi ini tantanganku. Bisa kan? Kalau aku baca kan bisa 10 kali. Nggak bisa paham. Dari namanya juga sangat menarik. Iya. Bintang Galusan Jaya itu generasi Z, veteran, mahasiswa arkeolog veteran. Dia terus kemudian dia indigo penerima. Kemudian indigo fashionnya si Kidung Sekar Praksna. Itu yang dalam Panjang-panjangnya sih namanya ya. Karena Namanya panjang-panjang. Aku selalu ada arti di situ. Terus Dewa Nusantara memang dia bercita-cita menuntaskan Nusantara dan mengubah paradigma Jawa dan Sunda itu bukan musuh. Di novel Seruni sekarang sebenarnya. Makanya menyatukan dulu bisa lewat penuntasan. Tugas arkeolog kan menuntaskan masalah ini. Dan menuntaskan masalah itu bisa lewat science fiksi. Science fiksi adalah artefak, gitu kan, dari prasasti, gitu kan. Kemudian mungkin kayak kitab-kitab. Nah, itu kan dari situ. Kemudian artefak, tapi ada juga kan dari bisikan alam sebelah. Yang apa ya? Kenapa? Karena mereka untuk menentukan Sesuatu itu butuh. Karena kan itu sejarah lampau kan nggak bisa diterjemahkan untuk. Nah, Allah juga kan mengirim orang-orang indigo itu kan untuk sesuatu kebenaran juga. Kalau yang bisa di berkah ya. Jadi beliau connect kan. Yang pas ini di room. Oh ini gila sekali nih. Ya, jadi sebenarnya kan Gila beneran. Kamu juga perlu mendengarkan mungkin bisikan makanya tadi ada suara. Akhirnya kan aku juga Wes. dengan Mas Edi kan, oke konsepnya sederhana tapi tetap wilayah intinya gitu kan. Bahwa kita mendengarkan ini karena ini ada mengatakan masa lalu. Saya setuju sekali. Pokoknya jadi dijual gitu loh, dengan sejarah itu jangan dijual gitu. Tapi bagaimana dikenalkan. Ketika buku ini laku gitu kan, itu kan instrumen aja. Rezeki. Makanya nih akhirnya banyak yang mendukung gitu kan. Yang Mas boleh kok cover nanti lagunya. Banyak yang pengen cover lagu Ode kan. Jadi up sendiri di YouTube-nya gitu. Aku ya alhamdulillah terima kasih ya gitu. Karena ketika aku ini di YouTube kok karena ketendang sair bahwa tiada lagi duka, tiada air mata. Jadi kegalauan itulah sebenarnya sumber dari semua. Makanya orang menulis tuh kadang harus punya kegalauan itu. Jadi apa yang keluar dari hati itu pasti apa ya lebih tulus aja sih menurutku. Betul. Menulis itu susah. Katanya harus patah hati. Orang yang menulis cinta, itu harus patah hati harus dulu. galau. Tapi Orang tulisan sama ini cukup. makanya aku nggak bisa nulis. Harus baper ya, harus baper itu loh. Kalau menulis tuh harus Sebenarnya baper. bukan Kalau nggak baper ada sih, tapi lebih peka. Jadi artinya itu mau mendengar, melihat dan merasakan. Bukan kalau novelis tanpa ada potongan tubuhnya di novelnya itu bohong sebenarnya. Itu kalau novelnya meledak ya. Tapi novel yang maksudnya benar-benar yang bisa diterima orang itu biasanya memang ada penggalan tubuh kita di situ. Oh. Yang ada kayak Yorik juga pasti aku ada, cuman aku fokuskan bentuk lain. Aku pernah ngalamin ini. Berarti ada Pengalaman Tadi Mbak ini Harus ada cerita kita di situ. kasih tahu pengalamannya
Mbak Kirana ini ada di situ Bu, dia belum baca padahal. Masa? Iya, dia Oh, gitu. makasih ya Mbak. Mbak, pokoknya ini pengalamannya Mbak Kirana ada juga. Itu cerita. Halaman berapa? Halaman Halaman berapa? bocoran. Jadi memang kalau mau ngomong tentang aku ya dari sisi mana mungkin bisa menarik karena aku memang menjalani itu semua dari sisi pribadi, dari sisi perjalanan aku sendiri, dari perjalanan bukunya sampai aku di titik ini. Misalnya aku juga gak ngerti tiba-tiba aku harus pitching di Kementerian Anu dengan sekian PH, aku menang. Iya, betul. Aku hanya penulis tapi aku pitching Dengan film. dengan background aja saya Dengan background 4 tahun geleng. dan aku dikasih kepercayaan selama 3 tahun lebih itu untuk cari narasumber Mbak. Pokoknya kita tanya Mbak Kirana karena banyak banget narasumber yang tidak mau jadi guru, hanya jadi bintang. Jadi mereka Tidak berbagi ilmu ya. mereka hanya up dirinya sendiri ketika kita show ya di depan, tapi tapi menutup untuk newcomer. Oh. Ada yang hitungannya nemen, Mbak aku 1 jam sekian selama coret. Karena yang namanya government itu 1 jam itu sudah jelas 1.250.000 loh Mbak. Kalau bagi kita kan lumayan tuh Mbak. Aku sekali datengin orang 4 jam loh Mbak. Itu 4 juta lebih loh Mbak. Garuda pesawat, Aston. Mono sih jinjangnya aku sih wong 200 gitu. Iya. Maksudnya seorang PD bag aja mau Agustinus Wibowo. Kurang apa sih? Iya, bisa dibawa. Meledak loh titik nol. Titik nol ya. Wih Mbak, bocah ini rendah hati banget ya mungkin. debut Ini pada orang Jawa nih ya. Iya. Jadi kayak Sudah ada baca? Iya, titik nol. Gus, Selimut debu. ini yang titik nol dibeli Falcon. Gila. Iya. Dapat apartemen 1 di Jakarta. Jadi artinya dia luar biasa, tapi rendah hatinya luar biasa. Makanya aku sering yang tak ajak jalan tuh dia. Gus kebiak, mau Kak, kesini mau. Padahal dia sering jadi pembicara di London, di Australia. Tapi dengan uang hanya 4 juta, barangnya itu. Membagi ilmunya luar biasa dan gak nawar. Gus, ini webinar, ini mau sapinya sekarang apa Kak? Karena banyak yang tulis ya macam-macam. Dia juga ini kan Dari nol, dari nol. jadi berjuang dari komunitas apa bedahnya. Makanya kalau penulis manja ke laut aja. Terus snorkeling. Terus kenapa ya? Tak kasih ke ikan ini. Pas tenggelam. Gak bisa renang bisa. Tapi kan makanya aku selalu keras. Mungkin tanya aja murid-murid kau kan punya kelas banyak yang berkelas online. Pertama syarat itu tahan banting. Karena aku gak pernah muji. Aku selalu cari salah. Dan selalu banyak salah mereka gitu kan. Biar jadi benar. Oh iya gitu. Jadi di anak-anak ya alhamdulillah ada yang jadi film, ada yang jadi gitu. Cocok jadi pembimbing berarti Mbak Kirana. Ya kita belajar bareng maksudnya gitu. Karena aku memang cita-citaku ini perlu dicatat teman-teman ya. Jadi penulis sejati itu penulis yang mau dan mampu melahirkan penulis yang jauh melebihi Nanti kan kaderisasi orang lain yang lebih jauh dari Iya. saya. Jadi anak-anak yang ikut aku ya alhamdulillah ya gitu. Harus jauh lebih baik. Bisa lebih baik karena aku gak mau kamu salah, aku pernah melakukan ini salah. Ya aku dulu berantakan, tapi ketika aku tahu sekarang ini wah jangan gini, aku ya memang sih kadang aku terlalu kelihatan sombong ya. Kemarin webinar untuk anak-anak STAM sama kedokteran Unhas, beberapa kali webinar aku bilang saya sombong di depan kalian ratusan mahasiswa biar kalian berpikir dan bilang kiranya cuma segitu, saya bisa melebihi ini. Termotivasi. Kok sombong banget, gak masalah. Karena itu Sombong di ya. depan sama ya. supaya kamu Jauh lebih baik. ya. Dan kamu tuh lebih baik. Termotivasi. Keren. Meskipun aku ya ini kan jalan dengan Mas Edi dan ini aku melunturkan sifat sombongku karena beliau benar-benar apa ya, mengajarin aku banyak hal bahwa kita ini kurang kalau sebutir debu pun masih besar perumpamaan itu sebutir debu itu masih terlalu besar perumpamaan itu besar bagi kita lah. Jadi ya kayak
aku belum melanjutkan cerita dengan Mas Daris Triadi ya kembali. Jadi Mas Daris aku temuin. Cari dia. Daris Triadi aku temuin. Kira-kira, wah siap Mas, apa sih saya bantu? Mas Jawa-nya yang saya Mas endorse aja, saya baru bawa kami buku saya endorse aja untuk buku saya, teman-teman dari Surabaya atau berapa pasti menginginkan endorse ini untuk saya ingin Mas, saya terbitkan sendiri tapi masih dengan Gramedia. Ya wes endorse ku tulisan ini. Terus apa nih? Covernya sama? Gak mungkin Mas, mungkin loh covernya masa lama ya tidak cover. Terus gak apa-apa, langsung dibukakan komputer. Meski pilih, dia orang tahu tak kok belum pernah keluarin. Kamu butuh berapa pun? Dasar ya, aku ambil 5 foto. 5 foto kan, wes cukup. Terus Mas, selama kamu nyaman, gak apa-apa bawa nama pun calonnya, kamu sudah besar bilang kan. Pakai ilmu tadi bilang. Anggap aja ini pertolongan dari Tuhan. Itu nyata. Ketika Tuhan menghendaki. Saya nggak kenal seorang Daris Triadi. Ketika aku launching film atau buku sukses kiranya, aku bilang, Mas, buku-buku dalam kirim panjenengan mau atau boten, nggak kenapa, nggak apa-apa. Yang penting dunia tahu sukses kiranya. Dia nggak pernah datang gitu. Tapi dari jauh tahu bahwa intinya tuh aku selalu ilmu tadinya dipakai ilmu tadinya. Yang kedua guru saya Mas Alek. Makanya saya ingin banget menghargai penulis baru. Kenapa? Karena waktu itu buku receh saya cilik gitu, kepala mereka dulu cilik dan itulah Pak Mini gitu. Pak dorong lu payu, istilah kok gak ngerti kita sama situ gitu. Dorong lu fotokopi ya. Dapat nomor telepon Mas Alek Komang kan ngefans beliau. Teko timnya film Don Ariadin, kan aku ngirangi filmnya Don Ariadin di Luangin Production. Putranya Pak Anang dengan itu. Saya konsuan area WS dari film. Ini nomornya Anang Mas Alek Komang. SMS. Mas salam kenal di Bagus. Luis kirim aja ke kantor pokoknya. Terus begitu aku ke Jakarta, nyong saya Mas Alek dalam namun kasihmu takkan pernah pudar dan kau hadir semestinya senja yang menyambut bintang berikanku kedamaian dan kau ada bagaikan rembulan yang bersinar kau adalah cahaya dalam kelamnya malam. Jadi, gak apa-apa, aku tabuhan, sorry, kali tabuhan, lu Mas, gak apa-apa. Kau teteskan air matamu ketika bersujud padanya, berharap keajaiban pun kan tiba. Tulus cintamu takkan pernah padam dan kau hadir semestinya. Lagi bareng bincang buku kita hari ini bersama Kak Kirana Kejora. Terima kasih Kak Kirana Kejora sudah meluangkan waktunya dan ilmunya pada pagi sampai sore hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Bagi Ibu, salam literasi. Bye-bye. Salam literasi, ekonomi kreatif. Saya Kirana Kejora. Hari ini full matahari sih, karena banyak banget yang berseragam oranye dari rumah baca 3 Mep. Terima
terima kasih kepada pasukan cahaya di sini, pasukan matahari yang setia memilih jalan sunyi untuk meramaikan Rumah Baca 3MEF. Sukses selalu menjadi cahaya bagi siapapun yang mau masuk dunia. Jangan lupa like, subscribe, and comment serta share YouTube channel Rumah Baca 3MEF dan